Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kemarin hari Kamis dalam kalender nasional di negeri kita adalah hari libur nasional, yaitu hari maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke permukaan bumi ini dengan membawa syariat dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah langsung menjelaskan tentang syariat yang disampaikan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia, yaitu diantaranya dalam firman Allah surat Al-Anbiya ayat 107. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, wa ma arsalnaka, tidaklah kami, kata Allah, mengutus engkau wahai Muhammad untuk menyampaikan risalah yang di dalamnya adalah diantaranya syariat, bahkan yang landasannya adalah akidah atau iman, untuk menuju kehidupan manusia yang berakhlak karimah. Semua isi risalah yang disampaikan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kehidupan manusia itu Allah katakan illa rahmatan lil alamin. Semua adalah hanya semata untuk menciptakan kehidupan yang penuh dengan rahmat, kehidupan yang penuh kasih sayang dalam segala aspek kehidupan umat manusia, bahkan dalam segala aspek kehidupan yang ada di alam semesta ini. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Mari sama-sama kita buktikan bahwa risalah yang disampaikan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maulidnya kita peringati baru hari kemarin, bahwasanya segala risalah yang ada dan segala ajaran yang ada pada risalah yang disampaikan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tujuannya adalah rahmatan lil alamin. Artinya adalah risalah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya untuk aspek ekonomi yang rahmatan lil alamin. Misalnya risalah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana cara berpolitik yang rahmatan lil alamin. Bagaimana misalnya kehidupan sosial di tengah masyarakat. Risalah yang disampaikan oleh Rasulullah adalah bagaimana terciptanya kehidupan sosial di masyarakat, adalah kehidupan yang di dalamnya rahmatan lil alamin. Bahkan bukan hanya rahmatan lil alamin untuk makhluk-makhluk yang bernama manusia, bahkan binatang pun misalnya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada kita sebagai hamba-hambanya untuk menikmati beberapa jenis binatang yang disebut dengan binatang ternak. Cara menyembelihnya pun subhanallah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana binatang-binatang yang disembelih tersebut tidak menderita dan tidak merasa sakit sedikit pun. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam, yakni Al-Imam Muslim. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qataltum al-qitlata
wa dzabahtum adzibhata, jika engkau ditugaskan untuk mengeksekusi terpidana mati, atau jika engkau ditugaskan untuk menyembelih binatang sembelihan. Apa kata Rasul? Idza qataltum al-qitlata wa dzabahtum adzibhata fa ahsinu adzibhata, buat sembelihan itu, eksekusi mati tersebut dibikin sebaik mungkin, dan bagaimana binatang yang disembelih itu sedikit pun tidak menderita dan tidak merasa kesakitan. Bagaimana kata Rasulullah? Fal yuhidda syufratahu wal yurih dzabihatahu, misalnya kata Rasul, yakinlah kalau engkau ingin membuat binatang yang disembelih tadi tidak merasa menderita dan tidak merasa sakit sedikit pun, bikin alat yang digunakan untuk menyembelihnya setajam mungkin, dan alat yang sudah betul-betul dipastikan tajam tersebut baru boleh digunakan untuk menyembelih binatang sembelihan tersebut. Kata Rasul, fal yurih dzabihatahu, yakinlah binatang itu tidak sedikit pun merasa kesakitan dan menderita. Dan ini dibuktikan dalam satu riset penelitian di universitas di Jerman, yang mana dua orang ilmuwan, satu profesor doktor, satu doktor, dalam penelitian yang membuktikan binatang yang disembelih dengan cara dipingsankan terlebih dahulu, dan ternyata binatang itu sebelum disembelih dimasukkan chip ke dalam otak dan dimasukkan ke dalam jantungnya supaya menyesuaikan diri. Namun setelah disembelih binatang yang dipingsankan terlebih dahulu, ternyata alat itu bereaksi dan menunjukkan binatang itu merasa sakit dan menderita ketika disembelih. Tapi subhanallah, binatang yang disembelih sesuai dengan syariat, sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, salah satunya misalnya dengan cara alat yang sangat tajam. Subhanallah, sedikit pun binatang itu, berdasarkan alat yang dimasukkan ke dalam otak dan jantung binatang itu, sedikit pun tidak bereaksi. Bahkan subhanallah, karena urat nadinya yang 3 itu dipastikan putus, darahnya pun keluar maksimal, dan subhanallah dipastikan binatang itu daging-dagingnya bersih dari darah, dan insya Allah adalah daging yang betul-betul menyehatkan. Belum lagi dalam kehidupan berpolitik misalnya, subhanallah, Islam menyarankan kalau kita ingin memilih pemimpin, pilihlah seperti pemimpin yang memenuhi persyaratan seorang pemimpin yang betul-betul mempunyai sifat siddiq, pemimpin yang jujur, pemimpin yang tabligh, yaitu pemimpin yang mempunyai sifat menyampaikan, tidak menyembunyikan, yang betul-betul realistis dan betul-betul transparan di dalam memimpin, pemimpin yang amanah, yang tidak berkhianat, yang tidak mengkhianati rakyatnya, tidak mengkhianati negaranya, yang tidak mengkhianati agamanya, dan pemimpin yang fatonah, pemimpin yang cerdas, yang insya Allah dengan ide-ide dan pencerahannya, dengan gagasan-gagasannya, persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, insya Allah Allah berikan hidayah dan petunjuk. Dengan kecerdasannya dia bisa memberikan solusi atas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dan oleh rakyat. Dalam ekonomi misalnya, bagaimana ekonomi yang diajarkan yang sesuai dengan risalah yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW, apalagi di zaman-zaman yang saat ini, yang mana yang disebut dengan zaman-zaman yang sudah maju serba canggih. Misalnya bagaimana kehidupan ekonomi bertransaksi secara kontemporer dengan misalnya majunya teknologi, ilmu pengetahuan, sains dan dunia maya, bagaimana berbisnis. Maka para ulama-ulama berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, silahkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan silahkan gunakan untuk berbisnis dan bertransaksi bisnis, namun dengan syarat. Para ulama-ulama berlandaskan Al-Quran dan hadis satu dengan syarat kegiatan ekonomi itu tidak ada di dalamnya kegiatan ribawi, yaitu kegiatan yang di dalamnya kegiatan riba. Kenapa? Karena kita tahu halallahul bai'a wa harrama riba, bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan apa yang disebut dengan transaksi riba.
Dan yang kedua, silahkan adakan bisnis apapun, dengan cara apapun, apalagi sekarang misalnya dengan cara digital atau dengan cara online dan sebagainya. Syarat yang kedua adalah dipastikan dalam bisnis itu tidak ada unsur gharar, penipuan, karena Rasulullah menyatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim salah satunya, la darara wala dirara, haram hukumnya bagi setiap muslim melakukan apapun tak terkecuali dalam berbisnis, yaitu kegiatan dan transaksi yang di dalamnya ada penipuan yang membahayakan orang banyak dan membahayakan orang lain. Yang ketiga, misalnya silakan bertransaksi bisnis dengan syarat bahwasanya dalam bisnis tersebut tidak ada unsur maisir, tidak ada unsur spekulasi, atau tidak ada unsur perjudian, karena memang Allah mengatakan innamal khamru wal maisir rijsun min amali syaitan fajtanibu, kata Allah, sesungguhnya khamr dan maisir, perjudian apapun bentuknya walaupun dalam bentuk bisnis, adalah sesuatu yang Allah katakan rijsun, satu hal yang najis yang harus kita tinggalkan. Yang terakhir, misalnya di dalam berbisnis yang rahmatan lil alamin, barang yang dibisniskan pastilah barang yang dihalalkan oleh Allah, bukan barang yang diharamkan menurut syariat. Subhanallah, kalau kita kaji tentang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ini, subhanallah, dalam berekonomi, dalam berpolitik, dalam bersosial masyarakat, bahkan dalam memperlakukan sumber daya alam yang Allah berikan ini, subhanallah, semuanya adalah justru untuk rahmatan lil alamin. Tapi apa yang terjadi pada kehidupan masyarakat, khususnya umat? Dimasukkan paham-paham yang merusak umat, yang menjauhkan umat dari agama dan iman dalam kehidupannya sehari-hari. Misalnya paham yang disebut dengan paham sekularisme, yaitu paham yang memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari. Agama itu kan urusan pribadi, iman itu kan urusan pribadi. Ini pasar, Bung. Jangan bicara agama di pasar. Ini urusan dagang, Bung, bisnis, Bung. Jangan bicara agama dan iman dalam berbisnis. Astaghfirullahalazim. Khatib hanya ingin bertanya, kalau mungkin di dalam syariat agama lain silahkan, tapi dalam agama Islam tidak. Dalam agama Islam, jangankan urusan berbisnis, jangankan urusan berpolitik, urusan pribadi seorang muslim pun, pergi ke WC dia, pergi ke kamar mandi dia ingin buang air, ada etika dan ada aturannya. Sebelum masuk WC ada doanya. Masuk WC pun ada etikanya, dahulukan kaki kiri. Di WC pun ada etikanya. Bahkan ingin keluar WC pun ada etikanya. Dahulukan kaki kanan dan setelah keluar di WC ada doa tersendiri. Artinya adalah Islam adalah agama yang mengatur semua aspek kehidupan umat, dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan sampai tidurnya pun, bahkan sampai umat itu meninggal dunia pun, bahkan setelah dia meninggal dunia pun ada aturan syariat bagaimana cara untuk memperlakukan jenazah seorang muslim. Bahkan setelah dia dikuburkan pun, subhanallah, masih ada ajaran-ajaran yang bisa bermanfaat untuk si mayit. Di antaranya kita bisa untuk mendoakan si mayit. Itulah yang disebut dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka tidak ada jalan lain bagi kita kecuali bersyukur atas diutusnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bersyukur dengan betul-betul menjalankan syariat ini secara utuh dan secara total dalam segala aspek kehidupan kita. Subhanallah, mudah-mudahan kalau betul-betul kita menjalankan syariat ini secara utuh dalam kehidupan kita, baik ibadah mahdoh yang bersifat murni ritual kepada Allah, maupun dalam kita bermuamalat, berinteraksi dengan masyarakat, berinteraksi dengan manusia, atau memperlakukan sumber daya alam yang Allah berikan ini, yakinlah apa yang dinyatakan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat dan kasih sayang akan tercipta dalam kehidupan kita semua. Mudah-mudahan ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah senantiasa dilimpahkan oleh Allah dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan sisa usia yang Allah masih berikan kepada kita dapat kita isi dengan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kapanpun dan dimanapun dan sedang apapun kita mengakhiri hidup kita yang satu saat pasti akan kita hadapi, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan beriman.
Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan melakukan amal soleh. Mudah-mudahan kita mengembuskan nafas kita yang terakhir, meninggalkan orang-orang yang kita cintai, meninggalkan orang-orang yang mencintai dan menyayangi kita dalam keadaan husnul khatimah. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa biqauli yatadil muhtadun a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu ayyuhan nas annallaha shalla 'ala nabi qadima wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima wardallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, telah banyak nikmat yang Kau anugerahkan dalam hidup kami ya Allah. Jadikan kami ini hamba-Mu yang banyak syukurnya atas segala nikmat yang Kau anugerahkan kepada kami ya Allah. Jadikan kami ini hamba-Mu yang banyak sabarnya atas segala ujian hidup yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Jadikan kami ini hamba-Mu yang rendah hati. Diri kami kecil di mata kami, sebetulnya kami ini adalah orang besar di mata orang banyak. Ya Allah, bimbinglah kami. Bimbinglah orang-orang tua kami, guru-guru kami, anak-anak kami, keturunan-keturunan kami. Bahkan pemimpin-pemimpin kami ya Allah, baik pemimpin agama maupun pemimpin negara ya Allah. Untuk selalu berada di jalan yang benar, untuk selalu berada di jalan yang Kau ridha ya Allah. Agar tercipta dalam kehidupan kami, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara, kehidupan yang penuh dengan ridha, rahmat dan keberkahan dari-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kening kami yang selalu sujud kepadamu ya Allah. Jadikan lidah kami yang selalu bertasbih, bertahmid, bertakbir, beristighfar kepadamu ya Allah. Jadikan hati kami yang tidak pernah lalai dan tidak pernah lupa kepadamu ya Allah. Jauhkan dan hindarkan dari diri kami dan tubuh kami harta dan perbuatan yang haram ya Allah. Jauhkan dan hindarkan dari diri kami dan tubuh kami harta dan perbuatan yang haram ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk mampu meninggalkannya ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami sebagai hamba-Mu, umat Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin yang jujur, pemimpin yang siddiq, pemimpin yang amanah, yaitu pemimpin yang betul-betul tidak berkhianat ya Allah dalam menjalankan amanah kepemimpinan mereka ya Allah. Pemimpin yang betul-betul ya Allah, yang Kau ridhoi ya Allah, yang cerdas ya Allah, yang sedikit banyak bisa membimbing kami untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan ya Allah. Pemimpin yang tabligh, pemimpin apa adanya, pemimpin yang betul-betul transparan ya Allah atas segala kebenaran ya Allah. Ya Allah,
Kami yakin ya Allah telah banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan ya Allah. Sekelam apapun masa lalu kami, jangan jadikan sebagai penyebab diturunkan berbagai macam bencana dan musibah dalam kehidupan kami ya Allah. Sekelam apapun masa lalu kami, jangan jadikan sebagai penyebab tidak diijabahnya doa dan permohonan kami ya Allah. Allahumma ansuril muslimin al-mujahidin fi kulli makanin wa fi kulli zaman. Allahumma ansuril muslimin al-mujahidin fi kulli makanin wa fi kulli zaman. Allahumma ansuril muslimin al-mujahidin fi kulli makanin wa fi kulli zaman. Allahumma ansurhum ya Allah fa innaka khairun nasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahil akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.